من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Pembahasan berikutnya dari Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah tentang hawadits, kejadian-kejadian di masa khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa fi sanati 12 dan ketika tahun ke-12 ba'atha Siddiq Al-Ala ibn Al-Hadrami. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengutus Ala ibn Al-Hadrami radhiyallahu taala anhu ke negeri Bahrain. Wa kanu qad irtaddu, karena mereka penduduknya telah murtad. Faltaqau bijuwasa atau bijawasa, disebutkan pula dengan nama lain Jawsa, nama tempat. Maka mereka bertemu, pasukan kaum muslimin, para sahabat dengan orang-orang murtad, bertemu di Jawasa atau Jawsa. Fa nasara al-muslimun, dan Allah menangkan kaum muslimin. Wa ba'atha Ikrimah ibn Abi Jahal, diutus pula Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu taala anhu ke negeri Umman. Wa kanu qad irtaddu, yang juga telah murtad. Wa ba'atha al-Muhajirin ibn Abi Umayyah, dan diutus pula seorang sahabat yang bernama Muhajir ibn Abi Umayyah radhiyallahu taala anhu ke negeri Najir. Wa kanu qad irtaddu, yang juga telah murtad penduduknya. Wa ba'atha Ziyad ibn Labid al-Ansari radhiyallahu taala anhu, diutus ke ta'ifatin minal murtaddah, ke beberapa golongan kaum murtad. Inilah yang paling menonjol dari sejarah khilafahnya Abu Bakar Siddiq adalah memerangi para murtadin, orang-orang yang murtad. Wa fiha, dan pada tahun yang sama, mata Abul As ibn Rabi', telah meninggal Abul As ibn Rabi'. Ini sudah? Baik. Jamul Quran juga sudah? Belum kan? Sudah. Baik. Kemudian pada tahun ke-13-nya kembalinya Abul As radhiyallahu taala anhu
beliau diutusnya Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu dan tentaranya ke negeri Syam. Dan di sana terjadilah waqa'atul Ajnadin, kejadian perang Ajnadin. Yang di sana terbunuh beberapa sahabat yang mulia, di antaranya Ikrimah ibn Abi Jahal wa Hisham ibn Abi al-As radhiyallahu taala anhum. Dan kemudian di tahun yang sama dikumpulkannya Al-Quran dengan usulan dari beberapa sahabat, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari bahwasanya Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu mengatakan, arsala ilayya Abu Bakr radhiyallahu taala anhu maqta' al-Yamamah, ketika sampai berita terbunuhnya pengikut perang Yamamah dan juga kejadian setelahnya, maka Abu Bakar khawatir akan hilang pula bersamanya Al-Quran. Maka dikumpulkanlah Al-Quran. Awaliyatihi radhiyallahu ta'ala anhu. Awaliyat, yakni keutamaan. Apa keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan keistimewaan beliau? Pertama, annahu awwala man aslam. Bahwa beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan rijal. Wa awwalu man jama'al Qur'an. Dan beliau pula yang pertama mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Tadinya tersebar dalam sekian lembaran-lembaran yang ada pada para sahabat, maka dikumpulkan oleh Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa awwalu man sammahu mushafan, yang juga berarti beliau yang pertama menamakan mushaf, karena dikumpulkan dalam satu mushaf, maka dikenallah Al-Quran ketika itu dengan kalimat mushaf. Dan itu sangat bagus sekali. Mengapa? Karena kalau mengatakan ini Quran, akan terjadi masalah, kesalahpahaman. Sebab Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Maka ini, kertas-kertas ini adalah mushaf yang tertulis di dalamnya Al-Quran. Mafhum? Maka itu lebih tepat. Barakallahu fikum. Wa taqaddama dalil dzalik. Wa awwalu man summiya khalifah, dan juga termasuk orang pertama yang dijuluki dengan khalifah. Akhraj Ahmad an Abi Bakr ibn Abi Malikah qala qila li Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ya khalifatallah, wahai khalifah Allah. Qala ana khalifatu Rasulillah. Kata Abu Bakar, aku adalah khalifatu Rasulillah sallallahu. Wa ana radin bihi, dan aku ridho dengan istilah khalifatu Rasulillah. Ada bukan khalifah Allah, tapi khalifatu Rasulillah SAW. Wa minha, dan juga diantaranya, annahu awwal man waliyal khilafah wa abuhu hayyun. Dan beliau adalah orang pertama yang memegang khilafah dalam keadaan bapaknya masih hidup. Kalau yang lain memegang khilafah dalam keadaan sudah meninggal bapaknya. Kecuali Abu Bakar memegang khalifah dalam keadaan bapaknya masih hidup. Wa awwalu khalifatin farada lahu ra'iyatahu al-'ata. Dan beliau juga termasuk khalifah yang pertama memberikan kepada rakyatnya pemberian-pemberian. yakni pembagian-pembagian. Yang pertama, adapun yang terbanyak bisa jadi adalah Utsman radhiyallahu taala anhu, karena biasanya beliau selalu membagikan pembagian kain. Hari ini ada pembagian korma, hari ini ada pembagian begitu di zaman beliau. Akhraj al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lamma istakhlafa Abu Bakr radhiyallahu taala anhu qala laqad alima qaumi
anna hirfati lam takun ta'jaz an mu'nati ahli wa shughiltu bi amri al-muslimin fasayakulu ahlu Abi Bakr min hadzal mal wa yahtarif lil muslimin. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lamma stukhlifa Abu Bakrin, ketika Abu Bakar dijadikan sebagai khalifah, beliau berkata, laqad alima qaumi anna hirfati lam takun ta'jaz an mu'nati ahli. Kaumku sudah tahu bahwasanya kerjaanku, bisnisku, lam takun ta'jiz an mu'nati ahli, dalam keadaan tidak terhalang untuk memberikan maishahnya kepada keluargaku. Wa syughiltu bi amril muslimin, tetapi aku disibukkan untuk urusan kaum muslimin. Fa sayakulu ahli Abi Bakr min hadzal mal, maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta ini. Wa yahtarif lil muslimin, dan akan bekerja untuk kaum muslimin. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Atha ibn Sa'ib qala lamma buyi'a Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu asbaha ala sa'idihi abrad wa huwa dhahib ila as-suq faqala Umar. Dikeluarkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Atha ibn Sa'ib, dia berkata ketika Abu Bakar dibaiat radhiyallahu ta'ala anhu, pagi harinya beliau berjalan dalam keadaan di tangannya ada beberapa barang dagangan. Wa huwa dhahibun ila suq, dalam keadaan beliau pergi ke pasar. Faqala Umar, maka Umar berkata, aina turid, mau ke mana engkau? Qala ila suq, aku akan pergi ke pasar. Faqala tasna' madha wa qad wallaita amral muslimin, mau ngapain kan ke pasar? Engkau telah diberi tanggung jawab untuk mengurusi kaum muslimin. Qala famin aina ut'im iyali. Kata Abu Bakar, kalau aku tidak bekerja, tidak berdagang, dari mana aku akan memberi makan keluargaku? Faqala intaliq yufrid laka Abu Ubaidah. Kata Umar, ayo kita pergi kepada Abu Ubaidah agar dia menentukan seberapa bagianmu supaya engkau bisa bekerja dengan baik, tidak perlu bekerja. Fantalaqna ila Abi Ubaidah, maka kami berangkat ke Abu Ubaidah. Faqala ufrid laka quta rajulin minal muhajirin laysa bi afdalihim wala awkasihim. Kata Abu Ubaidah, aku tentukan untuk kamu makanan seukuran orang-orang muhajirin yang tidak kaya, tidak miskin. Artinya ukuran yang sedang-sedang saja dari kaum muslimin, seberapa biaya hidupnya dikasih segitu. Qala ufrid laka quta rajulin. Qut adalah makanan pokok. Makanan pokok bagi seseorang dari kalangan muhajirin. Laisa bi afdalihim, bukan yang terbaiknya, yang paling kayanya, wala aukasihim, bukan pula yang paling jeleknya, yang paling rendahnya. Dan kiswatus syita was-saif, dan diberi pakaian untuk musim dingin dan untuk musim panas. Idza ikhlaqat syai'an radattuhu wa ghata ghairuh. Kalau rusak pakaian tersebut, jadi satu pakaian di musim panas, satu pakaian untuk musim dingin. Kalau rusak, kembalikan yang rusak, kami ganti yang baru. Jadi tidak lebih dari satu pakaian. Kalau rusak diganti. Fafurida lahu kulla yaumin nisfa syah. Maka diberikan untuknya seperti makanan yang biasa dimakan oleh muhajirin yang pertengahan. Yang tidak kaya, bukan yang terbaiknya, bukan pula yang terendahnya.
maka diberikan untuknya dan untuk keluarganya setengah ekor kambing. Wa makasahu fir ra'si wal batn, dan kain yang bisa menutupi kepala dan perutnya. Kalau diginikan itu sampai ke bawah perut. Itu sebagai pakaian atasnya. Demikian pula pakaian bawahnya. Dan ini orang yang pertama, artinya pertama penguasa khalifah diberi bagian seperti gaji, itu adalah di zaman Abu Bakar, dan itu atas usulan Umar dan Abu Ubaidah dan para sahabat, karena mereka melihat Abu Bakar dalam keadaan sudah jadi khalifah, sudah menjadi penguasa, ke pasar membawa barang dagangan. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Maimun, dikeluarkan pula oleh Ibnu Sa'ad dari Maimun. Qala lamma istukhlifa Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, ketika dijadikan khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ja'alu lahu alfain, dijadikan untuknya alfain. Faqala ziduni, kata beliau, tambahilah, aku punya keluarga, fa inna li iyalan wa qad syaghaltumuni 'anit tijarah, sedangkan kalian menyibukkan aku dari perdagangan. Fazaduhu 500, maka ditambah 500 menjadi 2.500. Wa akhrajat Tabrani, dan itu barakallahu fikum menengah saja belum nyampe uang segitu ketika itu. Ada jangan dibayangkan bahwa itu besar sekali, tidak. Tadinya diberi seukuran satu orang, engkau diberi untuk biaya hidupmu. Kata Abu Bakar, aku berkewajiban untuk menghidupi keluargaku, sedangkan aku tidak mampu bekerja, tersibukkan dengan urusan umat. Maka baru kemudian ditambah separuh menjadi 2,5 atau 2.500. Wa akhrajat Tabrani fi musnadihi 'anil Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala lamma ihtadara Abu Bakr, ketika Abu Bakar ihtadara itu dihadiri kematiannya, artinya ketika akan wafat. Beliau berkata, ya Aisyah, unzuri al-laqhah allati kunna nashrab labanaha, lihatlah unta yang biasa kita minum susunya. Wal jafnah allati kunna nastabir fiha, dan lihat pula qas'ah, bejananya yang kita biasa mengambil dengannya. Wal qatifah allati kunna nalbasuha, dan lihatlah pakaian yang biasa kita pakai. Fa inna kunna nantafi' bidzalika hina kunna nali amral muslimin. Perhatikan unta tersebut, perhatikan pula bejananya, perhatikan pula pakaian yang pernah dibelikan oleh mereka kepada kita. Itu semua kita pakai karena kita dalam keadaan, atau saya dalam keadaan nali umurul muslimin, memegang urusan kaum muslimin. Fa idza muttu fardidihi ila Umar, kalau aku mati berarti tidak lagi berhak kalian pakai, kembalikan semuanya kepada Umar. Ontanya dikembalikan yang biasa diminum susunya, demikian pula pakaian-pakaiannya dikembalikan, karena aku telah wafat maka tidak berhak lagi kita memakainya. Falamma mata Abu Bakrin arsalat bihi ila Umar, maka ketika Abu Bakar benar-benar wafat, dibawalah semua unta dan kain dan bejana yang perabot yang biasa dipakai, dikembalikan pada Umar. Faqala Umar rahimakallah ya Abu Bakrin laqad at'abta man jaa ba'dak. Kata Umar, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakrin, sungguh engkau telah melelahkan orang setelahmu. Mengapa dikatakan melelahkan orang setelahmu? Karena orang setelahmu gak akan sanggup melakukan hal yang kamu lakukan.
nggak sanggup mengikutimu, nggak bisa. Artinya engkau melelahkan orang yang setelahmu. Dan itu diucapkan pula oleh kaum muslimin kepada Umar sendiri. Umar mengatakannya kepada Abu Bakar. Ketika Umar menjadi khalifah, kaum muslimin juga berkata kalimat yang sama. Ya Umar, at'abta man ba'dak. Sungguh engkau membuat lelah orang yang setelahmu, membuat susah orang setelahmu. Ikhwani fillah, azakumullah. Umar memerhatikan rakyatnya sampai beliau berkeliling melihat keadaan kaum muslimin. Ketika ada yang anak-anak yang menangis meminta makan, ditanya, kenapa? Kok sampai malam seperti ini anak-anakmu masih menangis minta makan? Ternyata miskin, tidak punya. Maka Umar sendiri yang membawa di punggungnya sendiri gandum dan kurma untuk keluarga tadi. Demikian pula ketika mendengar suara wanita yang mengeluh ditinggal suaminya jihad, sampai pada titik kalimat laula khaufullahi la taharrakat jawanibuh, sungguh kalau bukan karena takut kepadamu ya Allah, niscaya ranjang ini akan bergoyang. Amirul Mukminin ketakutan dan bertanya kepada anaknya, wahai Aisyah, wahai Hafsah, kira-kira laki-laki ditinggal suaminya kuat berapa lama? Ketika dijawab 6 bulan atau 4 bulan dalam riwayat, maka kata Umar, ganti pasukan mujahidin setiap 6 bulan. Yang ini pulang, yang lain berangkat. Nanti 6 bulan berikutnya, yang di sana pulang, yang ini berangkat. Supaya jangan tahu lama para wanita ditinggal. Ini kata kaum muslimin, ya Umar, at'abta man ba'dak, engkau membuat lelah orang setelahmu. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Abi Bakr ibn Hafs qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu lamma ihtadara li Aisyah, berkata Abu Bakr ketika ihtadara, ketika akan wafatnya, berkata kepada Aisyah, ya bunayyah, inna wullina amrul muslimin, kita atau kami diberi tanggung jawab untuk mengurusi kaum muslimin. Falam na'khud lana dinaran wala dirhama, kita tidak menerima 1 dinar pun, tidak pula 1 dirham. Tetapi akalna min jirishi ta'amihim, tetapi kita makan dari makanan mereka. Artinya tidak digaji dalam bentuk harta, tetapi diberi makanan. Na'kul atau akalna min jarishi ta'amihim fi butunina, tetapi kita makan dari makanan mereka. Walabisna min khashni thiyabihim atau khashani thiyabihim, kita memakan makanan rendah mereka dan kita memakai pakaian rendah mereka ala zuhurina, di atas punggung-punggung kita. Wa annahu lam yabqa indana min fai'il muslimin qalil wala katsir, dan sungguh tidak tersisa dari fai'nya kaum muslimin sedikit maupun banyak illa hadzal 'abdul habasyi, dan tidak tersisa kecuali budak ini, wa hadzal ba'ir, dan unta ini, an-nadih, artinya yang diambil susunya. Wa jurdu hadhihi al-qatifah, dan beberapa lembar pakaian-pakaian ini. Bisa qatifah bermakna selimut, hamparan, atau pakaian. Fa idza mittu, maka kalau saya mati atau muttu, fab'athi bihinna ila Umar, maka antarkanlah semua ini pada Umar. Unta ini dikembalikan, budaknya dikembalikan, selimut dan lainnya dikembalikan. Baik, wa minha min ayyi syai' awwaliyatihi. Wa minha ay min awwaliyatihi annahu awwal man ittakhadha baital mal. Termasuk awaliyah beliau adalah beliau orang yang pertama membuat baitul mal, tempat khusus untuk menyimpan harta kaum muslimin, dijuluki dengan baitul mal.
Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Sahal ibn Abi Khaisamah wa ghairuhu dan lainnya. Anna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kana lahu baitu malin bis sunnah. Bahwa beliau memiliki satu rumah untuk menyimpan harta kaum muslimin di daerah Sunnah, salah satu tempat di Madinah yang berada di ujung Madinah. Laisa yahrusuhu ahad. Baitul Mal ini tidak dijaga oleh seorang pun, karena memang negerinya aman ketika itu. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ala taj'al alaihi man yahrusuhu. Tidakkah wahai Amirul Mukminin, tidakkah semestinya ada orang yang menjaganya? Qala, kata Abu Bakar, alaihi quflun. Sudah digembok. Sudah ada kuncinya. Fakana yu'ti ma fihi hatta yafrigh. Dan beliau banyak memberikan apa yang ada dalam Baitul Mal tadi untuk fuqara, al-muhtaji dan sebagainya sampai habis. Falamma intaqala ila al-Madinah hawwalahu faj'alahu fi darih. Ketika berpindah ke Madinah, maka beliau ganti tempatnya, yaitu di rumahnya. Faqadima alaihi mal, maka datang pula harta sebagaimana biasanya, apakah dari zakat ataupun dari khumsul maghnam, 1/5 pampasan perang dan lain-lainnya. Fakana yaqsimuhu ala fuqara'in nas, dan beliaulah yang membagikannya untuk orang-orang miskin dari kaum muslimin. Fayusawwi bainan nas fil qasam, dan beliau menyamakan antara mereka dalam pemberian, artinya adil dalam pemberian. Wa kana yashtaril ibil wal khayl was silah, dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menggunakan harta tadi dari Baitul Mal untuk, di samping untuk fuqara wal masakin, juga dipakai untuk keperluan negara. Apa itu? Persenjataan, kendaraan, unta, kuda dan silah senjata-senjatanya. Fayaj'aluhu fi sabilillah, digunakan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Washtara qata'if ata biha minal badiyah, dan juga beliau belikan beberapa hewan-hewan ternak yang dibawakan dari badiyah. Fafarraqaha fi aramilil Madinah, atau bisa bermakna qatifah, artinya kain-kain, selimut-selimut yang dipakai untuk fuqara ketika musim dingin. Nah, dan itu lebih tepat. Sebab kalau rombongan hewan dikatakan qati'ah, bukan qata'if. Afwan. Fafarraqa fi aramil Madinah, dan dibagikan untuk janda-janda di Madinah. Aramil dari kata armalah, janda-janda Madinah. Falamma tuwfi Abu Bakrin dufina wa dufina da'a Umar al-Umana. Ketika Abu Bakar sudah meninggal, wa dufina, dan dikuburkan, Umar memanggil para umana, memanggil orang-orang terpercaya. Wa dakhala bihim fi baiti mal Abi Bakrin, dan dimasukkan mereka di rumah tempat perbendaharaan harta Baitul Mal yang ditentukan oleh Abu Bakar. Di antaranya yang dipanggil, diundang adalah Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, dan lainnya. Fafatahu Baitul Mal, maka dibukalah Baitul Mal. Falam yajidu fihi syai'a, maka mereka tidak mendapati di dalamnya sedikit pun. Wala dinaran wala dirhama, mereka tidak mendapati 1 dinar pun, tidak pula 1 dirham pun. Semuanya dibagikan untuk kaum muslimin. Semuanya dibagikan oleh beliau kepada fuqara wal masakin wal aramil dan lainnya. Qultu wa bihadzal athar yaruddu qawl al-askari fil awail inna awwala man ittakhadha baitul mal Umar radhiyallahu ta'ala anhu.
Berarti riwayat-riwayat ini membantah tulisan atau ucapan Al-Askari dalam kitabnya Al-Awail yang mengatakan bahwa orang pertama yang membuat Baitul Mal adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Ternyata diawali oleh Abu Bakar sebelum Umar. Innahu lam yakun lin nabi Baitul Mal. Adapun sebelum Rasulullah SAW, ini sebelum Abu Bakar, yaitu di zaman Rasulullah, tidak ada Baitul Mal. Apa maknanya? Diterima langsung dibagikan, diterima langsung dibagikan, sehingga tidak tertimbun dimanapun. Ternyata di zaman Abu Bakar ada Baitul Mal, ditampung di Baitul Mal. Kemudian ketika ada yang butuh dibagikan. Itu pun ternyata berakhir dengan dihabiskan untuk kaum muslimin, tidak tersisa. Faqala wa qad radattuhu alaihi fi kitabi. Kata Suyuti, dan aku sudah bantah tulisan Al-Askari, yaitu Al-Awail, dalam kitabku alladhi sannaftuhu fil Awail, yang aku tulis dalam membantah kitab Awail. Thumma ra'aitu Al-Askari tanabbaha lahu fi mawdi'in akhar, dan aku lihat Al-Askari sudah menerima bantahanku dan beliau merubah pendapatnya di tulisan berikutnya. Rahimahumullah. Faqala inna awwala man waliya Baitul Mal Abu Ubaidah ibn al-Jarrah li Abi Bakr radhiyallahu taala anhu. Dia berkata dalam kitabnya bahwa awal pertama yang memegang atau menjadikan Baitul Mal adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah untuk Khalifah Abu Bakrin. Wahai Khalifah, aku jadikan tempat untuk Baitul Mal, untuk menampung zakat, harta, pampasan perang, fai dan lainnya di tempat ini. Wa minha, dan juga diantaranya, ay min awwaliyatihi. Qala al-Hakim, awwalu laqabin fil Islam, laqab Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu dengan Atiq. Julukan pertama yang dijulukan pada seseorang, julukan yang baik. Karena julukan yang baik tidak mengapa, dibolehkan. Yang diharamkan adalah julukan-julukan yang jelek. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling tanabuz dengan julukan-julukan jelek. Tapi julukan baik tidak mengapa. Ternyata yang pertama dijuluki adalah Abu Bakrin Al-Atiq. Akhraj Syaikhan, dikeluarkan oleh dua Syekh Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala li Rasulullah sallallahu "Lau jaa malul bahraini a'taituka hakada wa hakada." Kalau datang harta dari Bahrain, aku akan memberikannya kepadamu begini dan begitu. Falamma jaa malul bahrain, ternyata datang harta dari Bahrain dalam keadaan Rasulullah SAW sudah wafat. Berkata Abu Bakar, "Man kana lahu 'inda Rasulullah SAW dain a'iddah falyatina." Kata Abu Bakar, siapa yang punya hutang, siapa yang terlilit hutang, datang pada kami. Faji'tu wa akhbartuhu, maka aku datang mengkhabarkan padanya. Faqala khud, ambillah. Fa akhadtu fawajadtuha 500, maka aku ambil dan ternyata aku dapati jumlahnya 500. Fa'atani 1500, maka beliau memberikan kepadaku 1500. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Baru berikutnya Umar dijuluki Al-Faruq, dan berikutnya Utsman dijuluki Dzun Nurain. Kemudian Ali bin Abi Thalib dijuluki, apa julukan Ali bin Abi Thalib? Enggak ada julukannya? Abu Ubaidah bin Jarrah, apa julukannya? Amin hadhil ummah. Siapa lagi? Hawari Rasulullah, siapa? Hawari Zubair, kata Nabi.
Setiap nabi punya hawari, wa hawari Zubair ibn al-Awam. Naam. Astagfirullah bihadzal qadar, barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kunyahnya Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan atau Abul Husain?